Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau kabar. Nah, di video kali ini kita akan bahas mengenai mengapa telur puyuh harga jualnya rendah ya. Karena saya lihat di sosial media banyak mengeluh mengenai harga jual telur puyuh yang rendah. Sedangkan harga pakan naik terus ya. Jadi tidak sebanding harga pakan naik, harga telur malah turun. Nah, alhamdulillah di daerah saya masih harga jualnya masih tinggi ya, terbilang tinggi karena kalau daerah saya kita jualnya per mika, tidak per kilo. Jadi satu mika dia 20 butir dengan harga Rp9.000 daerah saya. Nah, kemudian saya lihat di sosial media banyak mengeluh. Saya coba cari-cari tahu, ternyata ada salah satu yang mengeluh itu. Saya coba tanya jualnya di mana, kemudian mengapa harga jual telur turun. Katanya mereka yang ambil telur mereka itu pengepul yang kasih harga. Nah, kemarin berpapasan setelah saya tanya, kemarin ada salah satu pengepul masuk ke saya. Dia menanyakan harga berapa satu mika. Nah, harga jual kita kandang dia 9.000 dan 10.000 ya. Ada yang 9.000, ada yang 10.000. Karena disesuaikan dengan harga telur. Kalau telur besar dikasih harga 10.000 dalam satu mika. Kalau kecil berarti turun 9.000. Nah, dia mengatakan bahwa di kandang sebelah harga jualnya 7.000. Nah, sedangkan kita punya perkumpulan, kita punya grup untuk seluruh peternak telur puyuh. Kita punya grup ya. Jadi untuk menentukan harga untuk telur puyuh naik atau turun, kita diskusikan ya. Kita ada sedikit perkumpulan, kita sesuaikan. Ketika harga pakan naik, kita mulai lagi membuat sebuah diskusi, pertemuan. Ini harga pakan naik, apakah harga telur puyuh kita naikkan atau tidak. Kita punya perkumpulan seperti itu. Jadi kita untuk harga telur naik atau turun itu tergantung kita. Nah, saya lihat di daerah lain harga naik atau turun itu tergantung pengepul, bukan tergantung peternak. Padahal seharusnya yang menentukan harga jual telur puyuh itu kita sebagai peternak, karena kita jantung daripada penyebaran telur puyuh tersebut. Karena kalau tidak ada kita, tidak ada peternak, tidak akan ada penyebaran telur puyuh. Makanya kita harus menentukan harga. Jangan kasih panggung mereka para pengepul. Kalau kita kasih panggung, mereka yang nyetir harga, mereka yang menentukan harga. Mereka ambil di kita murah, mereka jualnya mahal, tinggi. Jadi mereka yang untung. Sedangkan kita belum kita beli pakan, belum modal bibit, belum kandang, belum kita membersihkan kotoran. Kita yang sakit. Makanya jangan seperti itu. Kita yang harus genggam pengepul. Ketika mereka menentukan harga, jangan kasih barang ke mereka, kita jual langsung saja ke konsumen. Karena harga jual di konsumen pasti tinggi. Makanya kita yang pasarkan. Bagaimana cara memasarkan? Banyak sekali sosial media yang bisa kita pasarkan untuk menjual telur puyuh. Kita manfaatkan sosial media. Kita manfaatkan teman-teman kita tag ke mereka bahwa kita menjual telur puyuh. Kita beritahu ke mereka, karena ketika mereka atau orang-orang sudah mengetahui bahwa kita menjual telur puyuh, makin hari pasti makin meningkat permintaan telur puyuh. Ini pengalaman saya. Makin hari makin meningkat ketika orang mengetahui bahwa kita menjual telur puyuh. Bagaimana cara menginformasikan? Sosial media gunakan. Kita tag ke teman-teman kita bahwa kita menjual telur puyuh. Teman dari teman kita itu pasti bakalan tahu kita juga menjual telur puyuh. Bisa melihat. Nah, seperti itu. Jadi jangan kasih panggung mereka pengepul. Karena ketika kita beri panggung pengepul, mereka yang menentukan harga jual, mereka menentukan. Jadi harga jual rendah atau tinggi, mereka yang menentukan, bukan kita sebagai peternak. Jadi ketika pakan naik, mereka tidak mengetahui hal tersebut. Para pengepul tidak mengetahui hal tersebut kalau pakan naik. Cuman kita sebagai peternak. Jadi mereka seenaknya memberikan harga jual mereka seenaknya memberikan harga jual. Kita yang sakit. Makanya jangan kasih panggung mereka, jangan kasih telur.
kita jual saja, kita jual sendiri. Karena makin banyak orang mengetahui kita sebagai peternak, saya yakin permintaannya pun makin banyak. Karena kalau kita tidak kasih telur kepada pengepul, konsumennya pengepul pasti lari ke kita, pasti cari tahu di mana lagi yang jual telur puyuh. Kalau kita informasikan di sosial media, pasti mereka lari ke kita. Keuntungan kita meningkat. Jadi kita tidak stres lagi dengan harga pakan naik. Karena kita sesuaikan dengan harga pakan naik, harga telur pun kita sesuaikan dengan kenaikan harga tersebut. Seperti itu. Jangan kasih panggung mereka. Kita yang sakit, mereka yang senang. Mereka asal-asal kasih harga. Kita yang piara, kita yang memelihara, kita yang kasih makan, kita yang rawat. Jangan kasih panggung. Saya lihat banyak sekali di teman-teman peternak puyuh gulung tikar ya. Ada yang rugi jutaan rupiah, saya lihat. Kasihan sekali. Jadi jangan, yang menentukan harga kita bukan mereka. Oke, jadi solusinya untuk menjual telur puyuh dengan cara kita manfaatkan sosial media. Jadi nanti berikut saya bakalan buat video bagaimana cara menjual telur puyuh kita sendiri ya. Kita sendiri menjual telur puyuh tanpa adanya yang menjembatani. Karena dengan adanya yang menjembatani itu harga jual telur turun dan kita pun bangkrut. Kita pun gulung tikar. Jadi jangan. Nanti insya Allah di video berikut saya bakalan buat pengalaman saya menjual telur puyuh ke konsumen langsung tanpa ada perantara. Oke, nanti saya akan ajarkan biar pengepul pun tidak semena-mena dengan kita peternak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada salah.